Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya si Andi Petualang. Nah, pada kali ini kita akan mengulas singkat saja terkait dengan jalan yang penuh dengan kemacetan yang ada di kota Yogyakarta. Nah, siapa sih yang tidak pernah tahu dengan jalan ini? Bagi kalian yang pernah atau sering liburan ke Yogyakarta, pasti tempat ini sudah tidak asing lagi. Pasti jalan ini sudah tidak asing lagi bagi kalian, yaitu Jalan Selokan Mataram, Yogyakarta. Nah, Jalan Selokan Mataram, Yogyakarta ini berada di bagian utara Yogyakarta dan memanjang dari barat ke timur menghubungkan Sungai Progo dan Sungai Opak. Selokan ini merupakan selokan yang memiliki nilai sejarah yang cukup berarti bagi masyarakat Yogyakarta dari dulu sampai sekarang. Tentu saja karena hingga saat ini Selokan Mataram masih dijadikan sebagai saluran irigasi atau pengairan ratusan hektar sawah di Yogyakarta. Kembali pada latar belakang sejarahnya, Selokan Mataram sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang, guys. Ketika masa itu Jepang sedang gencar-gencarnya nih melakukan kerja paksa atau yang dikenal dengan nama Romusa untuk melawan sekutu di Pasifik. Banyak masyarakat Indonesia yang ditarik Jepang untuk melakukan kerja paksa dengan diiming-imingi harta dan kebebasan. Penduduk Pulau Jawa pada umumnya akan dipekerjakan keluar Pulau Jawa untuk membantu Jepang memenangkan perang. Namun pada kenyataannya para pekerja yang telah dibawa keluar Jawa untuk Romusa tidak pernah kembali ke tanah kelahirannya lagi. Menyadari fenomena tersebut, Raja Yogyakarta ketika itu beliau Sri Sultan Hamengkubuwono IX berusaha menyelamatkan warganya dari jeratan kerja paksa Romusa. Dengan kecerdasan dan kebijaksanaan beliau akhirnya meminta pemerintah Jepang untuk membangun selokan yang akan mengairi areal persawahan di Yogyakarta agar tidak kekeringan sehingga dapat membantu bahan pangan tentara Jepang ketika perang. Hal tersebut juga berdasarkan legenda bahwa Sunan Kalijaga pernah berujar bahwa Yogyakarta bisa makmur jika Kali Progo dan Kali Opak bersatu. Gagasan tersebut kemudian disetujui oleh pemerintah Jepang sehingga Yogyakarta tidak perlu mengirimkan penduduknya untuk kerja paksa keluar Jawa, melainkan tenaganya digunakan untuk membangun selokan di kota Yogyakarta. Dengan ide tersebut, seluruh masyarakat Yogyakarta terbebas dari Romusa sampai masa kependudukan Jepang berakhir. Pada kenyataannya, seiring kurun waktu yang telah lama sampai saat ini, Selokan Mataram masih menjadi sebuah lokasi dengan nilai sejarah dan nilai fungsi yang masih diakui oleh masyarakat. Tidak hanya dimanfaatkan sebagai pengairan, Selokan Mataram kadang juga dimanfaatkan sebagai lokasi olahraga adventure sampai lokasi memancing. Banyak sektor komersial informal seperti toko-toko, kios-kios, franchise yang melakukan usaha komersial. Para pengusaha tersebut akan mencari tempat yang strategis untuk membuka usaha dan mulai menggunakan lahan-lahan kosong di pinggiran kota. Persoalan ini ternyata juga terjadi di koridor jalan sepanjang pinggiran Selokan Mataram yang terletak di pinggir kota Yogyakarta dalam wilayah administrasi Kabupaten Sleman. Dari perkembangannya, air dari Sungai Progo ini dimanfaatkan untuk irigasi yang memanjang dari wilayah Sleman sampai kota Yogyakarta. Adanya Selokan Mataram ini meningkatkan produktivitas pertanian dan perekonomian kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di sekitar. Kemudian seiring berkembangnya zaman, sebagai kota pelajar, banyak perguruan tinggi dan sekolah yang dibangun di sekitarnya merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan Selokan Mataram. Saat krisis pun melanda di tahun 1998, para pengusaha informal mulai masuk menggunakan lahan dan fungsi lahan di pinggir sepanjang jalan Selokan Mataram. Kawasan tersebut saat ini berkembang pesat menjadi kawasan komersial, yaitu perdagangan dan jasa. Banyak toko, kios-kios, warung makan, jasa, franchise, dan usaha retail lainnya. Hal tersebut mengubah fungsi lahan pinggiran Selokan Mataram sebagai perairan persawahan menjadi kawasan komersial yang memanjang di sisi kanan dan kiri koridor jalan. Perubahan fungsi lahan ini memiliki dampak positif dan negatif. Dikatakan positif karena memacu perkembangan perkotaan yang tumbuh cepat dengan berkembangnya kawasan komersial. Sedangkan bernilai negatif sebab berdasarkan ketetapan yang direncanakan dalam penataan ruang kota, daerah tersebut tidak diperuntukkan untuk kawasan komersial maupun perumahan karena merupakan daerah pengairan. Aliran Selokan Mataram ini digunakan sebagai irigasi bagi pertanian di wilayah tersebut sehingga menjadi kawasan lindung dan tidak diperbolehkan membangun bangunan. Namun pada kenyataannya lahan di sempadan Selokan Mataram inilah yang menarik untuk digunakan berdagang dan jasa maupun tempat tinggal. Koridor jalan sepanjang pinggiran Selokan Mataram yang merupakan jalan inspeksi tersebut banyak dibangun kios-kios, toko kecil, dan ruko untuk kegiatan komersial. Permasalahan yang terjadi mulai dari perubahan peruntukan lahan yang juga menimbulkan persoalan perizinan, status kepemilikan tanah, dan juga dampaknya bagi pertanian dan aktivitas lain selain komersial di sekitar Selokan Mataram. Kondisi fisik koridor Selokan Mataram yang tidak sesuai aturan seperti sempadan jalan, lahan parkir, dan letak bangunan pada jalan Selokan Mataram ini juga sering sekali terjadi kemacetan lalu lintas disebabkan oleh padatnya kendaraan di jalan yang sempit tersebut.
tersebut letaknya yang strategis dan juga terdapat di sebelah kawasan pendidikan yaitu kampus UPN dan universitas swasta lainnya. Hal tersebut berarti keberadaan Selokan Mataram benar-benar dapat menenteramkan masyarakat baik dulu hingga saat ini. Nah itu dia guys sekilas tentang sejarah pendirian Selokan Mataram. Buat kalian yang sedang nonton video ini, jika video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.